Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokalpreneur hadir seperti biasa, akan ada bintang tamu yang akan menginspirasi dan juga memotivasi kita untuk terus berkarya dan semangat menjalankan bisnis kita. Tapi jangan lupa like dan share dan juga subscribe dulu channel YouTube kita, TVRI Aceh Official. Oke, hari ini hadir bintang tamu yang spesial yang akan berbagi banyak hal. Ini ada kaitannya juga nanti dengan gizi-gizi gitu ya, yang hadir di produknya. Nah, nanti kita dengar sendiri apa yang disampaikan dari Maulidia Izati. Beliau adalah owner dari Teriku. Kita panggilnya Molly ya? Iya, panggil Molly. Assalamualaikum nih Molly, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Wah, semangat banget nih kayaknya hari ini dengan kuning-kuning ya, nggak sengaja sih sebenarnya hari ini bisa matching sama produknya. Nah, ada Teriku. Ini sejak kapan mulai usaha di bidang teriku nih apa nanti kita ulik, tapi kapan mulainya dulu nih? Mulainya itu tahun 2022, Oktober 2022. Oke, berarti ini udah jalan 2 tahun ya? 2 tahun ya. Oke, jadi teriku ini produk apa sih sebenarnya? Apakah dia benar-benar pure dari bahan baku teri sesuai dengan namanya teriku? Iya, jadi Kak, teriku ini bahan bakunya itu ikan teri nasi, atau kalau kita orang Aceh bilangnya bilehbu. Nah, jadi yang kecil-kecil yang halus-halus, nah itulah bahan bakunya. Bilehbu yang biasa memang kita bisa temukan di pasar-pasar tradisional di Aceh, gitu. Betul. Oke, ini diproduksi untuk ini kayaknya kayak digoreng atau gimana sih? Apa sih sebenarnya produk dari teriku ini gitu dengan bahan baku teri tadi ya? Jadi ikan teri nasi ini kita goreng dengan tepung biar crispy. Jadi awal ceritanya itu Kak, tahun 2020-an, 1920 lah. Anak saya itu usianya masih 2-3 tahun. Oke. Jadi perkembangannya itu agak sedikit lambat gitu, maksudnya dari tubuh ya, fisik. Nah, jadi ketika kita konsul ke dokter, dia dianjurkan untuk minum susu protein, susu yang tinggi protein gitu, yang bisa menaikkan berat badannya gitu kan. Satu sisi dia juga makannya memilih nih. Jadi sulit gitu kalau kita kasih makan agak sulit. Terus nggak sengaja di pasar itu ketemu ikannya kecil-kecil. Terus dia nanya, "Uma, ini ikan apa kok kecil-kecil sekali?" Dibilang gitu. "Ini anak ikan ya," katanya gitu. Nah, jadi di situ saya pikir, "Oh, kakak mau?" Saya belilah sedikit. Waktu itu harganya tuh sedikit aja tuh agak mahal. Sekitar 1 on tuh mungkin sampai berapa belas ribu gitu kan. Saya beli sedikit, saya coba goreng di rumah. Nah, dia suka. Nah, kemudian dia suka, besok saya coba beli lagi, dia juga suka. Nah, jadi saya coba untuk bikin agak sedikit banyak. Saya tawarkan sama teman-teman yang juga anaknya punya masalah dengan nafsu makan gitu. Nah, ternyata juga suka. Dengan olahan yang dibuat oleh Molly sendiri. Iya. Kalau olahannya tuh simple, cuman di ikan digoreng, kemudian ya udah gitu, tanpa ada tambahan apapun, cuman pakai tepung sama garam dan bumbu rempah ya, gula, garam sama lada sama ketumbar gitu-gitulah. Terus diproduksi lah tahun 2022 tadi. Jadi awalnya memang karena ada kendala di anak sendiri, sulit untuk makan gitu ya. Sulit, nggak terlalu sulit, tapi pemilih gitu Kak. Makannya tuh harus telur gitu. Sedangkan dia juga ada masalah dengan telur. Kalau misalnya terlalu banyak suka tumbuh bisulan gitu. Nah, jadi kan agak sedikit susah nih memilih protein untuk dia konsumsi gitu. Jadi mungkin padahal nggak kepikiran juga ngasih teri gitu ya, tapi karena waktu bawa ke pasar dia nanya gitu ya, nggak ada kepikiran sama sekali ini mau dijadiin bisnis nggak ada sama sekali. Jadi itu gimana awalnya sampai akhirnya ini kok bisa jadi bisnis seperti sekarang? Itu tadi awalnya kan coba ditawarin ke teman-teman, mereka suka, open order, awalnya 1 kilo, 2 kilo, itu habis dalam waktu 1 hari 2 hari habis. Tapi pernah nggak habis juga ya kan. Jadi beberapa waktu seperti itulah, terus tuh continue seperti itu, dan ikan ini musiman Kak. Iya, dia nggak selalu ada ya. Nah, jadi karena ikan ini musiman, kita agak sedikit kesulitan ketika ikan tuh nggak ada. Nah, kita pernah di fase itu. Tapi orderan ada gitu ya? Orderan ada, ikannya nggak ada. Ikannya nggak ada. Nah, awalnya kita pernah bikin waiting list gitu kan, siapa yang mau tunggu ikannya ada. Beberapa ada yang menunggu, beberapa ada yang nggak jadi nunggu. Jadi di 2022 itu
memang awalnya memang PO-nya bukan udah jadi seperti ini. Udah jadi. Oh, udah jadi. Kan saya nggak tahu nih awalnya ikan nih musiman tuh saya nggak ngerti, belum karena kan awalnya tadi kan cuman karena anak suka produksi gitu. Oke. Nggak tahu kalau ini ikan tuh ikan musiman yang memang Dia waktunya ada itu waktunya baru ada iya, gitu ya. jadi ya semangat aja gitu Semangat. buat produksi. Tiba-tiba kan ikannya nggak ada nih. Sedangkan beberapa teman juga mau. Oke. Oke lah kita buat ini PO ya, ikannya nggak ada gitu Oke. kan. Oke, ada yang mau nunggu, ada yang juga yang nggak mau nunggu. Oke. Gitu sih awalnya Kak. Itu berapa lama tuh untuk proses yang kayak gitu, yang karena kan Setahun- belum di setahunan setahun itu mungkin, ada ha? gitu ya. 1 tahun ya, 1 tahun itu nggak sering gitu tuh open order tapi ikannya nggak ada. Tapi setelah itu ada beberapa ikut event. Disitulah mulai belajar kan, oh caranya gini, oh ternyata ikan tuh di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini, kita harus produksi di bulan ini Oke. gitu. Itu untuk untuk risetnya sendiri itu datang ke pasar ke bapak-bapak yang jualan ikan. Ini pakai nanya nggak sih? Teri kapan sih Pak adanya gitu nanya. kapan-kapan? Benar, yang pertama saya malah jadi tahu ternyata ikan teri ini ikannya ikan migrasi. Oh, oke. Kalau dia jadi ilmu juga nih buat kita ya. Iya, Saya jadi juga kalau baru tahu. misalnya di bulan ini ada di sini, belum tentu bulan depan ada di sini lagi. Bisa jadi di Aceh Jaya, bisa jadi di Aceh Timur. Oke, Gitu. tapi artinya sebetulnya kalau di Aceh secara keseluruhan akan selalu ada Iya, gitu, akan cuma selalu berpindah-pindah ada, gitu ya. Musiman di tempat kita nih gitu. Oh, oke. Jadi kita nih di Banda Aceh dong ya? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Di Pekanbadak Kak, Aceh Besar. Oh, Pekanbadak Masuk Aceh besar ya. besar. Tetangganya Banda Aceh. Iya, kalau Tetangga. jalan tuh sebelah-sebelahan. Iya, boleh ya. iya. Aceh Oke, Besar. jadi ada musimnya gitu ya. Nah, waktu terima orderan itu, waktu nggak pas musimnya itu biasanya bisa sampai berapa kilo di awal-awal itu untuk produksi? Awal-awal itu kan pertama 1 kilo, naik ke 5 kilo, naik ke 10 kilo, baru berani buka ke 20 kilo. Oke, berarti itu cepet dong ya peredarannya ke dari teman-teman sampai ke customer yang lain. lumayan Oke, itu cepat. medianya hanya dari Media media sosial Iya. dari teman ke teman. Teriku mulai muncul memang betul-betul dilirik sama orang itu ketika ikut satu kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia waktu itu. Oh, oke. Nah, dari situ mulai berkembang, kita dipercayai untuk ikut event mereka, kemudian dapat reward lah istilahnya ya untuk ikut di branding sama Luna Studio waktu itu. Oh, oke. Nah, jadi ini hasil desain yang dibantu oleh Bank Indonesia dan Luna Studio. Oh, oke, sampai packagingnya seperti Sampai ini. packagingnya seperti ini gitu. Jadi Oke. ada campur tangan orang lain lah sehingga teriku bisa kayak gini sampai hari ini. Tapi dari segi namanya sendiri, teriku. Nah, kan kalau setiap bisnis itu katanya kita harus punya satu brand. Yang memang punya daya tarik. Iya, gitu. betul. Nah, itu gimana? Jadi kan Kak, saya tuh latar belakangnya kuliahnya dulu di teknologi pengolahan pangan. Oh, oke. Jadi ada belajar wirausaha. Jadi saya waktu mata kuliah wirausaha itu nggak pernah absen, pasti selalu masuk gitu. Oh, oke, berarti memang ada jiwa entrepreneurnya itu Dari memang kuliah ada. memang udah mulai jualan. Oh, Nah, oke. Dulu beberapa produk sebelum teriku itu jatuh bangun. Mulai beberapa produk-produk yang lain tuh kayaknya belum di jiwanya ya, belum ada di dirinya. Baru di teriku ini kayaknya ternyata jodoh gitu ya. Iya. Cocok gitu. Cocok. Oke. Jadi kenapa milih teriku tuh gimana waktu itu ceritanya? Enggak, jadi saya awalnya desain sendiri. Ada kemasan awal tuh, stiker awal tuh desain sendiri. Nggak tahu kenapa teringat aja teriku. Jadi waktu anak-anak lagi main, Uma pokoknya terdengar teriku kakak mana, terikunya mana gitu. Jadi teringat, oh iya, kita kasih nama teriku aja. Jadi kan orang kayak ngerasa, oh ini terinya aku loh gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak ada kayak momen khusus untuk nyari inspirasi kasih nama apa ya ke produk ini? Ada, pasti oke, ada. Tapi maksudnya nggak apa yang kayak lama gitu nemuin. Mungkin itulah cara jalannya ya, dikasih lewat Oke, itu gitu. sama anak nggak sengaja ternyata ini kayaknya cocok gitu Jadilah ya namanya teriku. Iya, gitu. Jadi si kakak ya jadinya si kakak tuh punya andil besar ya Iya, terhadap betul. hadirnya. Lihat kakak teringat sama teriku. Jadi udah oke. kayak anak sendiri juga ya. Jadi kalau sekarang itu produksi kita bisa sampai berapa banyak nih? Sampai 70, 80, 100. Itu udah rutin. Itu kapan aja kita seminggu sekali? Sebulan itu bisa 1-2 kali. Oh, sebulan 1-2 kali gitu. Karena ini ikannya nggak bisa disimpan dalam freezer, nggak bisa disimpan di dalam kontainer yang lama Kak, dia bisa lembek. Jadi karena begitu kan dia barangnya memang ada, lembut banget ya teksturnya ya. jadi begitu barang ada, kita langsung produksi. Oke, langsung Kalau diolah. misalnya kita tunda, dia akan lembek dan nggak bisa diproduksi dan kita akan rugi. Oh, oke. Nggak bisa Jadi diproduksi memang sama kalau sekali. gitu ada
udah langsung harus diolah, langsung diproduksi gitu. Nah, tapi kalau untuk bahan bakunya di sini berarti udah ada kerjasama dengan apa yang punya ikan ini? Iya, yang atau di gimana? Lampulo. Di Lampulo. Sejauh ini di Lampulo. Oh, oke. Jadi udah gitu ada ikan, memang mereka udah tahu pasti. Dihubungin atau kita sesekali udah, ini kan udah stok mungkin udah menipis, Bang, ikannya udah ada belum? Mungkin masuknya 2 hari lagi deh, oke kita keep ya gitu. Oh, oke. Jadi sekarang udah mudah ya, karena memang udah ada yang mendistribusi langsung bahan bakunya gitu. Apalagi ini memang khasnya kita juga di Aceh di sini ya. Ya, ditemukan itu banyak walaupun berpindah-pindah gitu ya. Jadi sampai 70 kilo. Iya, tapi dalam jumlah yang segitu itu nggak jadi segitu dia nanti hasilnya, Kak. Oh, oke, bahan baku 70 kilo. Jadinya nyusut nggak atau nambah banyak? Nyusutnya jauh. Untuk 1 oke. kilo ikan aja itu nyusutnya jadinya cuma 600 gram. Untuk dari 1000 gram jadinya 600 gram. 400 gram Iya. gitu ya. Karena kan ikan ini kecil, terus kalau kita goreng sampai crispy itu memang butuh waktu yang lama dan dia memang akan kehilangan beberapa kandungannya, ya dia jadinya lebih kecil. Oke. Walaupun sudah ditambahin dengan tepung, tapi ini kan tepungnya nggak terlalu banyak, hanya sekedar untuk jadi crispy tadi. Oke, kita pakai tepung apa berarti? Tepung beras. Tepung beras ya. Iya. Oke. Nah, ini karena sebenarnya yang diperhatikan di sini kalau saya lihat nih terigu lezat bergizi tumbuh optimal. Nah, karena memang sesuai dengan apa yang dialami oleh kakak, itu jadi langsung jadi tagline ya gitu ya. Nah, ini jadi kayak edukasi juga sih sebenarnya ya untuk untuk banyak para ibu yang sekarang mungkin sedang punya anak kecil gitu ya. Malah saya ngerasa kayak terigu ini nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sendiri, Kak. Misalnya gini, kita pagi-pagi agak kerempongan ya, agak kesusahan kan untuk nyiapin sarapan anak dengan kita punya tugas yang lain, atau ibu-ibu yang bekerja agak susah buat masak pagi-pagi. Jadi ini bisa disiapin, tinggal tuang, tapi tidak lupa juga untuk tambahin sayur dan buah untuk kebutuhan nutrisi hariannya. Lebih lengkap gitu Biar ya. lebih lengkap. Oke, jadi ini terigu ini tinggi kalsium, tinggi protein, siap dinikmati ya, bebas bahan kimia. Iya, dan terigu sudah mendapatkan uji bebas formalin dari Dinas Kesehatan. Jadi udah memang aman dikonsumsi sama anak-anak. Oke, tapi ini segmen pasarnya memang untuk anak-anak. Tujuannya untuk anak-anak. Oke, tapi kita juga bisa konsumsi. Cocok untuk lidah orang dewasa juga cocok ya. Oke. Tapi kalau ada lidah yang memang udah terlalu asin, kan ada tuh yang kayak kita konsumsi yang udah terlalu menyum lah bahasanya ya, ini kurang. Karena ini tingkat asinnya nggak terlalu tinggi. Nah, karena memang kita kan desain khusus buat anak-anak tadi yang kadar garamnya itu nggak boleh tinggi. Betul. Karena akan bahaya kan untuk ginjalnya. Jadi memang kita atur sebaik mungkin, khususnya untuk anak-anak bisa dikonsumsi rutin, bisa dikonsumsi ya kapanpun mereka mau. Oke, jadi ini ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan juga nggak sih untuk memenuhi standar yang tadi? Oh, oke. Dan kemudian kan Molly juga punya basic ini ya, pengolahan makanan gitu ya. Jadi paham betul juga ya bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan makanan yang sehat yang aman dikonsumsi anak-anak. Karena terigu lah saya belajar itu juga. Jadi biar berkesinambungan, biar nggak asal ngeluarin produk tapi kita nggak ngerti kan dari basicnya gitu. Oke. Jadi kalau dari konsumen ataupun customer yang sudah lama gitu ya, mungkin konsumsi terigu ini gitu, apa sih yang respon mereka terhadap, karena kan tadi yang awalnya itu yang anak-anak yang mungkin bermasalah dengan nafsu makan dan sebagainya, ketika ini ditawarkan, apa yang mereka rasakan terhadap anak-anaknya? Pertama gini Kak, kakak jadi kan ada Kak orang pertama kali beli, terus kan dia lihat tuh isinya, terus yang pertama kali mereka tanya, tahu apa Kak? Apa? Dek, ini gimana gorengnya? Kecil-kecil, maksudnya gorengnya satu-satu ya? Itu yang pertama. Jadi kan kayak ngerasa, ada sesuatu hal, gimana ya bilangnya? Wah, mereka nanya. Jadi respon itu kayak mereka perhatian gitu sama produknya. Kok bisa kecil? Jadi kan mereka penasaran tuh. Jadi mereka coba, mereka suka, enak. Nah itu, jadi mereka udah tawarin ke anak-anaknya. Anak-anak juga suka. Anak-anak tuh kan suka yang ini Kak, yang crispy gitu kan? Betul, yang asin, yang rasa gurih gitu ya. Crispy. Nah, terigu lah solusinya. Daripada kita kasih anak kerupuk, bolehlah sesekali. Tapi lebih baik beri yang ada nutrisinya. Apalagi kalsium sama protein yang memang dibutuhkan di masa untuk pertumbuhan dan perkembangan iya betul anak, di masa gitu pertumbuhan anak. Oke, ini jadi solusi juga sih sebenarnya kan, kalau kita kan di Aceh sekarang kasus stunting masih tinggi gitu ya. Betul. Kalau anak-anak udah mulai JTM, ini bisa jadi makanan pelengkap biar
semangat Beberapa makan. para bunda juga ngasih tahu testimoninya seperti itu. Anaknya nggak mau makan, yang dicari terigu. Oh, oke. Jadi kita udah udah survei juga kan. Beberapa yang kita survei itu hampir rata-rata mengatakan bahwa anaknya GTM nih, terigu lah yang dicari. Ketika dikasih terigu, ditabur sama nasi, anaknya mau makan. Jadi semangat lagi makan gitu ya. Iya. Jadi ibu-ibu di rumah nggak usah pusing lagi. Biasanya kan sekarang itu trennya kalau anak-anak GTM udah pada story tuh, aduh anakku mau makan, nggak mau makan, apa ya bisa jadi. Iya. Nah tinggal bilang nih, terigu gitu ya. Terus ada juga loh Kak, sekarang kan media sosial itu kan udah berkembang sekali kan. Jadi ada hashtag. Jadi ada yang bilang para bunda tuh nyari cemilan buat anak tuh pakai hashtag cemilan anak. Jadi ada yang DM kan tahu kan kami nanya nih tahu infonya dari mana? Kami cari dari hashtag Kak. Oh dari hashtag. Jadi ternyata hashtag itu juga berpengaruh untuk media promosi lah gitu. Jadi untuk promosi ini juga penting sekali kita tahu ya perkembangan media digital sekarang gitu ya. Salah satunya itu tadi trik-trik itu ya. Oke, nah itu mau didapatkan dari mana untuk menambah wawasan terkait dengan perkembangan ada beberapa teknologi? pelatihan yang tadi ditawarkan oleh Bank Indonesia, kemudian kita belajar sama Luna Studio juga, ya dari tadi dari waktu kuliah juga beberapa, terus itu waktu Bank Indonesia bikin kegiatan itu kita ada camp. Nah selama camp itulah kita belajar tentang marketing, tentang pokoknya segala macam yang berhubungan dengan bisnis. Oke, karena mereka memfasilitasi itu, jadi ini jadi kayak manfaat besar juga ya untuk terigu bisa lebih berkembang dengan marketingnya dengan sistem memanfaatkan media digital yang sekarang ada gitu. Jadi kita di semua platform ada dong nih. Ada gitu ya. Udah punya tim khusus nggak? Ada udah, tim khususnya juga, tapi belum terlalu ramai. Belum terlalu ramai ya. Tapi kita udah punya tim itu berapa orang nih? Banyak mulai dari produksi sampai 3 orang sekarang 3 orang. 3 orang gitu. Nah, kita ke produksinya dulu deh. Kalau produksi berarti ini langsung terjun tangan. Kalau produksi sejauh ini saya masih terjun langsung karena belum tahu ya, beberapa orang belum terlalu mahir untuk mengolah ikannya. Oke. Tapi ide ini mau didapatkan memang kreasinya Molly sendiri atau memang dari orang tua mungkin? Memang yang tadi itu yang awalnya gitu. Cuman coba doang. Oke, coba bukan karena udah tahu orang pernah bikin enggak tahu sama sekali. Jadi memang tadi pulang dari pasar coba pakai tepung, kan kalau misalnya campur sama terigu dia agak kalau dicampur terigu tuh agak lengket. Kalau pakai tepung beras tuh dia itu enggak lengket. Jadi pakai tepung beras. Terus kalau mau ditambahin rasa kan kayak kita biasa di rumah kan, tambah garam, tambah lada. Ya cuman awalnya garam sama lada doang. Cuma pasti rasa kan ya semakin berkembang semakin ditambahin kan bumbunya biar semakin lebih gurih. Kan udah riset juga ke teman-teman yang udah beli, udah tahu kurangnya di mana gitu ya. Makanya dulu awalnya itu kita pernah bikin rasa pedas, kita pernah uji coba rasa daun jeruk, pernah beberapa varian lah, tapi masih tetap jatuh hati di original. Jadi lama sekali untuk riset itu lama. Jadi beberapa orang kita datangin, Kak cobalah rasa gimana rasanya. Jadi coba beberapa gitu kan, masih di rasa yang original. Jadi makanya belum coba berkembang ke rasa yang lain karena memang masih gitu. Tapi udah pernah dicoba. Ternyata responnya memang tetap yang utama itu kepada yang original ini gitu. Saya penasaran, boleh coba nggak sih sebenarnya? Boleh ya. Kita rasa sebenarnya seperti apa ini terigu. Kita buka dulu. Nah ini packagingnya udah premium banget ya. Ini kita udah bisa dapatkan di mana aja nih? Sejauh ini alhamdulillah Kak udah masuk ke Almond Factory. Sudah di Haritsa Baby Shop di Berawe. Terus ada di Medan juga, di Medan Ring Road. Terus Medan Johor. Jadi Haritsa itu yang di Banda Aceh mau bantu kita untuk promosiin di beberapa outlet Haritsa lainnya. Dan hari ini alhamdulillah sudah masuk di Simpang 5 Grocery. Baru hari ini launching di sana. Iya, baru hari ini. Ini coba kita rasanya. Memang kalau dari tekstur yang ada nih yang kita lihat nih memang udah kepisah banget ya, sampai kelihatan kayak ikan beneran nih. Matanya masih kelihatan. Matanya masih kelihatan, bisa gitu ya. Soalnya kalau saya masak teri hancur biasanya kalau digoreng, ya kan? Kalau digoreng gitu aja kan jadi hancur. Kalau satu nggak berasa, harus banyak deh. Iya. Jadi dicamil. Oh iya bener. Jadi asinnya itu memang nggak begitu kentara. Tapi dia ada rasa. Iya. Dan tepungnya juga nggak terlalu banyak. Jadi memang masih terasa ikannya. Dibandingkan ada beberapa produk yang lain, itu mereka memang lebih terasa tepung. Terus ada yang nggak dipakein tepung, tapi agak
nggak tahu kurang pas mungkin ya. Kita kan juga udah riset pasar kan, cobain yang ini, cobain yang ini, Betul. apa sih yang kenapa mereka beli yang ini, kenapa mereka cari produk yang itu. Oke. Jadi sejauh ini ya inilah formula terbaik yang didapat oleh didapat terigu oleh gitu, yang terigu. cocok juga di lidah para customernya Iya. gitu ya. Tapi saya penasaran nih gimana ya cara ngolahnya, kalau langsung datang ke dapurnya bisa kelihatan gitu ya. Tapi ini dengar Boleh. ceritanya, ini karena teksturnya tuh benar-benar kelihatan nih ya. Ikannya masih kelihatan gitu kan. Ada kesulitan khusus nggak sih dalam mengolah ini? Kesulitannya itu kalau seandainya ikannya udah lembek, Kak. Kan misalnya kita produksi hari ini sekian kilo. Kita nggak bisa tunda sampai 2-3 hari. Karena kalau kita tunda harinya, dia akan lembek dan nggak bisa digoreng sama sekali. Oke. Bisa digoreng, tapi jadinya kayak lengket-lengket gitu. Lengket. Oke. Mungkin Makanya tadi mungkin ada beberapa yang terlihat lengket, tapi ini nggak ada, udah disortir. Jadi nggak memang lengket gitu. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan agak, tapi bukan gini, dia lebih banyak lagi. Oh oke, menggumpal gitu ya, itu, jadi banyak-banyak. Oke. Itu kesulitannya. Oke, makanya tadi begitu dapat ikan langsung diolah. diolah. Jadi yang mengolah Molly sendiri atau udah ada asisten Ada sekarang yang yang ikut bantu lain. ya? Karena sampai puluhan kilo ya nggak kerjain sendiri gitu ya. Oke, ini pakainya tepung beras udah lebih baik juga dibandingkan dengan tepung terigu Iya, yang memang gluten tadi. free. Kan ikan teri nasi ini juga kalau di kalangan ibu-ibu yang sedang empasi, rajanya empasi katanya. Oh oke. Jadi Nah biasanya juga kalau teri itu kalau diolah, bukan diolah oleh para ahlinya, dia kan ada ketinggalan amisnya itu kentara gitu ya. biasanya kalau amis Tajem. itulah akibat cucinya nggak mungkin kurang terlalu bersih, sama ikannya udah agak sedikit lebih lama. Oh. Tapi kalau amis ikan segar tuh dia akan hilang kalau dibersihkan dengan Oke. itu. Oke, makanya ini nggak ada baunya ini ya. Nggak ada Dengan bau. tambahan rempah tadi juga dia akan hilang. Akan hilang gitu ya. Malah bau rempahnya yang kecium ya. Ada Pakai- ketumbarnya ya, pakai ladanya tadi. Oke. Makanya nih udah aman banget nih teman-teman untuk anak-anak kita. Ya. Dan terigu ini Kak, orang masih mengira bahwa ini ikan yang dibeli terus dikeringin. Oke, masih Karena kan masih berpikir apa gitu namanya, ya. ikan teri. Oh. Ikan teri itu yang dalam pikiran beberapa orang itu, oh ini udah ikan asin, Yang ikan kayak apa kita namanya? beli itu ya, Ikan teri Medan, ya. gitu ya. Nah, kalau kata dokter Tan itu kan ikan mantan ikan. Karena Sedangkan ikan ini yang ikan segar. udah diolah itu Iya, sebenarnya ya. sedangkan ini emang ikan segar langsung diolah. Kayak mungkin kalau orang belum coba ya, ekspektasinya itu mungkin ini pasti asin rasanya karena tadi mikirnya ikan teri yang udah diolah dikeringin, itu karena tadi, yang ikan yang ya. udah dikeringin tadi kan itu otomatis mereka menambahkan garam untuk proses pengeringannya kan, dan akan asin. Kita udah pernah coba juga buat ikan teri itu digoreng, karena tadi Kak, jadi kan ikannya kan musimam nih. Betul. Kita kan cari cara Iya. di mana ikannya ada ketika orang-orang mau. Kita cobalah ikan teri yang diasinin tadi. Iya. Rasanya itu asin, walaupun saya udah rendam, itu saya rendam sampai 5 jam. Oh, oke. Proses perendamannya Rasa 5 jam. asinnya masih ada. Tapi rasa asinnya masih terasa. Oh, Yang oke. pertama saya coba rendam biar dia lebih lembut, ya, biar kadar garamnya juga hilang. Tapi ternyata nggak seberpengaruh itu. Oke. Memang masih terasa asinnya, dan teksturnya juga teksturnya nggak crispy, nggak se-crispy ini gitu. Oke, Memang beda teksturnya. oke. Artinya emang udah paling cocok ini ya. Ya, memang udah Ikan teri jodohnya. Karena Molly juga nggak bosan untuk coba-coba gitu Iya, ya. Mungkin ada harus. yang bisa yang lebih baik yang dihasilkan dari produk-produk ini. Tapi Iya. ternyata memang ini tetap. Tapi walaupun ya tadi katanya udah dicoba dengan variasi lain, ya masih tetap yang original yang Iya. jadi bintangnya gitu. Ada nggak rencana memang tetap juga kita punya variasi? Karena kan kadang-kadang orang nyari tempat beli sesuatu tuh yang suka milih-milih Iya, gitu ya. Oh, iya. mau beli yang ini, mau beli ini ada gitu. Ada sejauh ini yang masih ada dicari itu yang pedas. Yang pedas. Iya, tapi Oke. kalau yang kayak daun jeruk, kemudian ada daun temurui dan lain-lain tuh enggak. Tapi kita belum produksi berarti. Enggak. Yang sekarang diproduksi yang original sama yang pedas pun nggak terlalu banyak, karena memang tetap yang dicari yang original. Oh, oke. Tapi ada Tapi berarti ada. ya. Kalau butuh yang pedas ada. Oke. Apa sih yang mungkin Molly pernah rasakan tantangan? Karena katanya kalau kita punya bisnis itu nggak selalu yang mulus-mulus aja, banyak terus orderan gitu ya, santai terus ngerjain untuk produksi Iya. gitu. Ada nggak tantangan atau kendala yang Molly rasakan? Yang pertama tadi itu kendala karena bahan baku. Bahan baku. Yang oke. kedua itu
karena Molly kan awalnya itu latar belakangnya pendidikannya kuliahnya di pengolahan, nggak ada belajar marketing, nggak ada belajar, ya ada belajar tapi nggak terlalu spesifik lah, nggak yang kayak sekarang. Nah, itu di marketingnya. Sama di kita kan butuh SDM nih, maksudnya butuh orang yang membantu ya. Kita kan nggak semua orang itu ngerasa Terigu ini punya dia. Gimana ya cara jelasinnya, karena ada orang yang kerja ya untuk kerja ya, untuk bekerja udah mereka dapat uang hasilnya udah gitu ya. Nah, terbeda dengan orang yang kerja memang mencintai yang dia kerjain ini gitu ya, sama seperti apa yang Molly rasakan carinya gitu. Seperti itu. Tapi yang sekarang yang 3 orang yang ada ini chemistry-nya dapat banget di bisnis Terigu sejauh ini gitu ya. Mudah-mudahan bertahan dan semakin cinta gitu ya. Mudah-mudahan bertahan. Nah, kalau untuk produksi ini setiap setiap bulan ya tadi? Setiap bulan, tapi bulan. dalam itu satu udah bulan sesuai dengan orderan yang memang habis kita produksi, atau memang itu udah rutin harus stok terus? Harus stok terus. Nah, jadi tadi misal 70 kilo, kita udah produksi di bulan ini 70 kilo, nanti kita masukin ke store-store tadi dulu, sisanya kan masih ada tuh. Dan ini expirednya 7 bulan, Kak. 7 bulan? 7 bulan expirednya. Jadi setelah itu masih bisa disimpan. Disimpan di kontainer yang aman memang. Masih bisa terus kita kita distribusiin. Misalnya tadi store-nya udah habis, bisa kita restock gitu, masih aman. Sejauh ini Terigu ini udah sampai kemana aja? Banda Aceh, Aceh, atau bahkan udah sampai keluar? Aceh tadi keluar Aceh udah ya tadi ya, Medan ya? Itu karena tadi dibantu sama Haritsa tadi. Kalau untuk di luar kan ada ininya, ada marketplace-nya, bisa order di marketplace, bisa di Instagram-nya juga. Tapi kalau untuk di misalnya reseller ya, nah kita belum berani buka reseller sih, Kak, karena memang produknya kan tadi tuh, maksudnya kita belum bisa menjamin. Kalau misalnya kita bisa produksi terbatas tadi gitu ya. Nanti kalau kita kasih reseller misalnya di luar, kan saya belum berani menjamin kalau di sini itu nanti tersedia gitu. Jadi lebih baik saya siapkan untuk di sini aja dulu gitu. Ada nggak sih rencana ini, karena kan fokusnya karena kita ada di Aceh besar ya, nunggu musim ada di Aceh besar baru produksi banyak gitu kan pada saat musimnya. Tapi kan tadi kata Molly akan berpindah ke daerah lain gitu ya. Ada nggak sampai kepikiran, oh kita harus punya distributor dari Aceh Jaya misalnya? Ada pernah, tapi belum dapat infonya, Kak. Jadi kita pernah coba untuk yang di Krung Raya waktu itu. Tapi sampai hari ini kita belum dapat informasi yang lebih jauh lah tentang ikan yang di Aceh Jaya tadi. Pernah coba hubungin ada kakak-kakak yang di Aceh Jaya, di Krung Raya, tapi sampai hari ini belum dihubungin lagi. Udah coba gitu hubungin juga, nanti kurang responnya kurang mungkin ya. Tapi kita tuh juga ada kendala tadi ya, karena dia nggak bisa diolah kalau dia udah nggak segar lagi ya. Jadi nggak bisa jauh-jauh banget juga tempatnya. Bisa. Mungkin kalau kedepannya mungkin ada alternatif lain mungkin ya, bisa langsung sampai mungkin atau bisa mungkin ketemu sama yang distributor besarnya gitu ya, jadi kita bisa banyak. Mungkin mudah-mudahan Kak. Jadi expand lagi, karyawannya ditambah lagi kan, gitu, produksi juga sesuai dengan keinginan di awal, bisa bermanfaat untuk yang lain, Kak. Jadi orderan paling jauh ngirimnya udah kemana nih? Ke Kalimantan pernah. Kalimantan yang paling jauh. Mana sih yang paling profit ya antara menjual secara offline dan online? Apalagi udah pakai marketplace yang sekarang bisa dijangkau oleh banyak orang. Itu kalau yang Terigu alamin sekarang? Setengah-setengah sih, Kak, 50-50. 50-50, malah bulan ini tuh jadi kayak lebih tinggi profitnya. Jadi kayak di beberapa, yang di satu store ini di Almond tuh mereka belum sampai seminggu itu udah minta restock lagi. Jadi mungkin karena ini ya, saya juga baru tahu ternyata mungkin di bulan masuk sekolah anak. Ini kan bisa jadi alternatif untuk bekal ya. Iya. Ibu-ibu juga lagi pada repot gitu, misalnya harus ke kantor juga atau kegiatan yang lain. Buat liburan juga kan kita baru selesai liburan kemarin, jadi anak-anak buat cemilin di jalan. Yang ini kan kemasan travel gitu ya, pack. jadi cemilan juga ya. Jadi bukan hanya untuk jadi teman makan nasi ya. Jadi teman juga. Kita jalan teman jalan juga cemilan, juga bisa jalan. nih. Terus kemasannya pun kan aman dipegang anak-anak kan. Maksudnya sesuai
ukuran. Nah, untuk kemasan kita ukuran ini aja atau memang kita punya variasi juga dari segi ini ukuran? yang ukuran 50 gram, terus ada satu lagi yang ukuran 250 gram. Cuman kebetulan nggak ada dibawa. Ini yang ukuran untuk meja makan di rumah istilahnya. Iya, betul ini. Oke, atau bareng keluarga lagi rame-rame gitu ya. Iya, karena ini sambil nonton TV nyemilin ini nih. Ya, jadi waktu beli yang kecil, orang tuanya juga ada beberapa yang kok kayaknya cuma anak nggak cukup. Jadi dibeli yang besar untuk bisa konsumsi semua. Oh iya, betul. Oke, ini di hari-hari kayak misalnya lebaran atau apa nih kayaknya cocok juga ya, jadi kayak teman di lontong, Kak. tabur di lontong, nasi gurih, cocok ya kayaknya ya. Oh, ini ada variasi baru ya, jangan cuman selalu ada serundeng, tapi ada ini juga nih, ya kan bisa jadi gantinya, alternatif ya. Nah, kalau dari segi harga, harganya berapa sih kita kalau ini dibanderol? Kalau yang ini 18.000. 18.000 Range-nya ya. 18 sampai 23.000 kalau di ini. Kita bisa dapatkan di store yang tadi yang udah disebutkan, ada di Almond Factory, di Haritsa Baby Shop Berawe, sama di Simpang 5 Grocery. Simpang 5 Grocery. Oke, ini dengan harga 18.000 teman-teman bisa dapatkan ukuran ini. Kalau yang ukuran 500 gram itu 135. 135 cukup terjangkau sih sebenarnya ya. Jadi maka daripada dibandingkan kita masak di rumah, kotor-kotoran bertepung kan, lama lagi waktunya. Jadi kalau nampak ikan teri nasi bolehlah beli sedikit, sisanya cari terigu. betul, itu alternatif soalnya ya. Jadi beli sesuatu itu jangan lihat wah harganya segitu, tapi lihat apa yang bisa diselesaikan masalahnya oleh dan kita, produk ini juga gitu ya? Kak, kita nggak harga yang kita buka itu bukan yang kita jual itu memang bukan bukan harga yang kita jual. Istilahnya kita value-nya yang kita jual dari terigu ini. Nah, yang pertama tadi membantu ibu-ibu yang anaknya kesulitan untuk makan. Terus kandungannya tadi kita nggak ada tambahan apapun. Jadi aman dikonsumsi. Sama satu lagi ini juga udah bebas formalin. Jadi dijamin memang betul-betul aman, sehat untuk anak-anak konsumsi gitu ya. Anak-anak aja yang konsumsi sehat, apalagi kita orang tua gitu ya yang harus lebih sehat dari anak-anak karena merawat mereka ya kan. Oke, kalau sampai sekarang ya dari 2022 sampai 2024 sekarang omsetnya berapa nih, udah dapat kisaran aja deh kalau nggak mau pelipek gitu kan. Jadi berapa kisaran nominal yang udah didapatkan keuntungannya? Segitulah Kak. Atau per bulannya aja lah, berapa bisa keuntungan yang didapatkan oleh terigu? Minimal paling kecil range-nya 2 sampai 3. 2 sampai 3. Oke, berarti ini menjanjikan sekali dong ya. Iya, lumayan. Apalagi untuk ibu rumah tangga yang mungkin mau punya satu kegiatan yang ya jadi usaha juga gitu ya. Untuk ekonomi keluarga salah satunya kegiatan seperti ini bisa diteruskan gitu ya. Kalau Molly sendiri udah fokus di sini aja atau memang ada kegiatan lain juga yang memang fokus di terigu aja, di usaha ini. Yang support nih, suami udah pasti support banget. Iyalah. Keluarga. Iya, keluarga. Suami memang dia juga bantu untuk hari itu juga awal-awalnya kan desain pakai tangan. Dia juga suami bantuin untuk desain di inilah ya biar bisa dicetak. Terus ini maskot ikan logo terigu ini awalnya dari suami. Cuman di branding lagi lebih bagus. Logo terigu itu ini awalnya tuh dari ada suami. Filosofinya ya. Banyak sekali. Makanya yang kita jual itu cerita dari terigu ini, bukan. Ini dari si kakak ya pasti ya. Sekarang kakak udah happy, udah punya terigu ya sama umanya. Itu maskotnya ya. Nah, ini nih di mana sih kita bisa dapat inspirasinya? Ini jadi tantangan sendiri juga mungkin bagi trainer yang sekarang menyaksikan kita gitu ya. Kadang-kadang orang udah punya satu produk, ya, tapi belum bisa. Mereka tuh nggak punya ide untuk dapat packaging yang bagus, untuk sampai punya maskot sendiri gitu ya. Itu cara dapat apa sih bisa dibilang hidayah untuk bisa memikirkan itu gimana gitu? Kalau dari Molly sama suami waktu itu gimana? Dulu untuk awal mulanya dapat logo itu kan ikan itu diskusi lah sama suami, Bang ini gimana biar logonya diingat, karena awalnya kan kita kemasannya nggak mungkin
langsung bagus terus. Jadi ada step-stepnya lah. Nah, saya juga nggak tahu inspirasi suami seperti apa, jadi dia bikin gambar ikan, terus ekornya dibikin jaring-jaring gitu. Dek ini aja, kayak gini nih, dikasih nama, bagus, dan ternyata cocok kan. Kemudian tadi, pokoknya awal mula cerita Teriku itu berkembang karena bantuan dari Bank Indonesia tadi. Kemudian kita dibantu untuk rebranding. Pokoknya berhubungan dengan produk itu semuanya dibantu oleh Bank Indonesia, khususnya Luna Jadi penting Studio banget ya kalau itu. kita mau merintis satu bisnis atau satu usaha itu, kita harus bisa terbuka untuk mendapatkan info-info seperti ini dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan kita gitu. Sejauh ini banyak nggak Molly udah ikutin selain dari Bank Indonesia, ada lagi nggak? Sejauh ini belum. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan, enggak, belum Ya. ada. Oke, ini aja udah luar biasa Sekarang ya. memang lagi fokus buat ngembangin produknya kali ya, memang buat untuk dijangkau lebih dekat lah sama bunda-bunda yang lain gitu. Oke, artinya dengan packaging seperti ini juga pasti meningkatkan omset kita, ya kan? Betul. Nah, tadi kalau dari hasil yang didapatkan setiap bulannya rata-rata kurang lebih 2-3 juta itu, satu persoalan yang mungkin sering dialamin juga nih oleh planner gitu ya, yang sedang merintis usaha, modal gitu. Kita modal awalnya berapa sih? Modal awal itu cuman beli ikan 15-20 ribuan. 15-20 ribuan. Karena awal tadi ya, karena kan semuanya di rumah ada garam dan segala macam itu kan di rumah. Awal mula beli ikan itu sekitar harga 15.000. Tapi setelah ditekuni itu nggak lebih dari 100.000. Oke. Jadi sebenarnya modal tuh nggak jadi masalah ya, asal kita tahu apa sih yang mau kita rintis ini ya, usaha kita ini gitu. Wah. Ini kan kadang-kadang jadi persoalan yang bikin idenya udah ada, tapi takut modalnya nggak cukup. Tapi artinya gini, setiap orang yang merintis usaha harus punya keberanian. Iya betul, betul. Harus punya keberanian. Karena kalau udah mulai usaha, pasti kan ada yang namanya rugi. Ada resikonya ya? Iya, pasti ada resikonya. Rugi, rusak produk itu udah pasti ada. Molly pernah nggak alamin satu masa yang wah ternyata bulan ini kita rugi? Pernah. Pernah dong Kak. Pernah ya? Mungkin yang dilihat sekarang itu mah mungkin udah ini ya, tapi nggak seperti yang dibayangkan loh Kak. Jadi awal-awal itu memang ini penting nih, boleh cerita dong jatuh bangunnya itu apa aja yang mungkin paling berkesan dalam merintis selama 2 tahun lebih ini, kurang lebih 2 tahun. Yang pertama itu tadi rugi, karena kan kita masih trial error kan ruginya. Itu rugi itu waktu masa itu? Iya, abis itu ada juga ketika sudah jadi produk, ruginya karena nggak ada yang beli. Ada sempat nggak ada yang beli dan kita pernah buang produk karena memang nggak bisa dikonsumsi kan. Waktu awal-awal masa kedaluarsanya kita juga belum belajar, masih kecil, masih 2-3 bulan. Dan mungkin 1 bulan 2 bulan tuh pernah ada yang nggak beli. Apa yang buat Molly untuk tetap stay gitu, untuk ini harus walaupun udah ada udah rugi, harus tetap diperjuangkan, harus jalan terus. Ya tadi Kak, orang tua lain itu harus tahu kalau produk ini tuh betul-betul bermanfaat untuk keluarganya, khususnya untuk anaknya. Karena Molly juga ngerasain ini juga bermanfaat untuk anak sendiri gitu. Makanya ini harus terus kalau bahasanya istiqomah ya, buat terus diproduksi gitu. Karena biar bunda-bunda yang lain juga tahu sebegitu pentingnya protein yang ada di teriku tadi, yang di ikan teri nasi tadi memang sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Jadi walaupun badai datang gitu ya, kita harus tetap yakin bahwa produk ini akan nanti berkembang lagi gitu. Iya, betul. Sampai bisa berapa kali kemarin tuh rugi dengan kejadian kayak gitu, nggak ada yang beli? Bisa dihitung Kak. Jadi awalnya ada rugi itu kita mau dekat-dekat kayak produknya misalnya udah 2 bulan, itu kita nggak jual lagi. Pas saya rasa masih bagus kita bagiin sama saudara-saudara dekat-dekat kan, masih aman memang buat dikonsumsi. Cuman kan nggak mungkin kita jual karena memang sepi, memang nggak ada yang beli. Terus nggak bisa nih kayak gini, masa orang harus tahu kalau ini tuh bagus produknya. Jadi cobalah ikut kegiatan, share-share di media sosial, belajar bikin video. Nah, jadi mulailah dari situ, ada yang beli, ada yang lirik, terus kita minta testimoninya. Nah,
Jadi orangnya juga ngasih testimoni real kan, maksudnya betul-betul lah sesuai dengan yang apa dia yang rasain. mereka bukan Apa yang karena kita minta mereka Bukan, ngasih review enggak. yang bagus-bagus gitu, Iya, enggak ya? Belum Oke. pernah sih sejauh ini belum pernah ada yang kita minta kok kasih review yang Yang bagus lah gitu, enggak belum ya? semuanya sejauh ini ada Real, yang malah real. ada yang dengan senang hati untuk memberikan review sendiri Tanpa gitu. harus diminta Tanpa ya? harus diminta. Oke. Karena sekarang kan memang kayak gitu ya. Karena zamannya mungkin zaman digital ya. Iya. Jadi semua orang tuh kalau nemuin sesuatu yang bagus sekarang terbuka untuk share ke Betul. orang Iya, lain iya, betul, gitu ya. betul, Jadi betul. tuh kayak satu keuntungan sendiri untuk para pengusaha gitu Iya. ya. Tanpa harus promosi, ada yang mempromosikan orang lain, bahkan konsumer yang akhirnya berdatangan ya Iya, dari betul. mereka. Gitu. Betul. Dan untuk kegiatan misalnya ada pameran-pameran itu juga sangat mendukung sekali untuk laku produknya. Oh oke. Jadi Molly sendiri dengan Teriku ini sering ikut event-event. Event-event yang Oke. diadain di Bank Indonesia misalnya kayak beberapa waktu lalu tuh ada juga kan. Jadi ada yang teringat tuh gini, ada anak-anaknya lagi main tuh, tiba-tiba dia ngelihat kan, ini kan kita display di depan, Ma ada Teriku, jadi kan ternyata branding Terikunya dapat di anak-anak Oke, gitu. Oke. Jadi anak-anak Senang. itu bukti bahwa anak-anak tuh punya daya tarik ketika lihat ini ya, lihat Teriku Iya, karena ini kan anak gitu kecil tuh belum bisa baca, jadi kan mereka lihat, mereka tahu oh itu Teriku, ada Teriku, Mama ada Teriku, mau dong, jadi senang gitu, oh ternyata dapat di mereka gitu. Oke, goal banget gitu ya. Oke, jadi itu jadi kayak satu motivasi Iya, juga makanya ya saya untuk suka kalau Molly ada ketika- event-event pameran tuh saya suka terjun sendiri, jadi kayak ngerasa senang aja gitu, maksudnya melayani bunda-bundanya langsung buat gitu beli ya. kan. Oke. Ada juga yang ada Teriku, ini kami belinya di sini loh, udah tahu ya, jadi senang Oh, gitu. oke. Itu yang mungkin yang membedakan ya ketika Molly jual di marketplace Iya, ya, secara benar. online. Ini Betul, kan nggak betul, ketemu betul. seorang, mungkin komunikasi via DM ataupun WhatsApp WhatsApp, aja gitu kan, nggak ada komunikasi secara langsung gitu ya. Iya, Ini betul, ketemu betul. dengan Ini orang ketemu yang punya langsung, rasa terus sendiri. dia kita nggak kenal, terus dibilang kayak gitu, jadi rasanya ya ampun senang, emang senang nggak rasanya. Makanya suka ikut kegiatan-kegiatan event-event gitu suka. Ketemu banyak orang, Ketemu apalagi banyak customer kita orang. yang memang apalagi mungkin udah sering coba gitu ya, udah sering Iya, beli, udah sering akhirnya beli. ketemu di Akhirnya situ. ketemu di situ. Seneng banget ya. Senang banget, betul. Nah, ini penting nggak sih untuk mungkin untuk teman-teman kita yang sekarang yang in gitu ya dari Molly sendiri ya, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang trainer gitu ya untuk bisa membangun trust customernya? Yang pertama itu memang harus ada tadi keberanian, Kak. Oke. Keberanian itu memang harus dimiliki oleh orang yang mau buka usaha kali ya. Nah, itu harus ada. Oke. Karena kalau misalnya nggak berani, ya nggak akan maju-maju. Terus yang kedua ilmu tadi buat dia mau bukanya itu, dia mau jual itu apa, produk apa. Karena kan nggak semua orang bisa jual yang nggak sesuai sama passion dia gitu, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kayak Molly latar belakangnya pengolahan, Molly pernah coba jual yang lain tapi nggak cocok, jadi nggak jalan. Oke. Itu namanya apa? Continue ya. Continue, oke. Harus continue. Oke. Nah, untuk ilmu kayak di luar itu yang soft skill-nya, misalnya komunikasi itu penting juga ya kayaknya Iya, ya. betul. Harus belajar komunikasi juga. Itu tadi alhamdulillah kan dapat di branding sama Luna Studio tadi. Kita juga diajarin public speaking, cara selling yang baik gitu. Oke. Dapat ilmu itu ya Iya, ternyata ya. Dan alhamdulillah. itu sangat bermanfaat sampai sekarang untuk Teriku. Betul sekali. Oke, ada nggak sih kayak misalnya dari Teriku ini untuk bisa saling, karena kan banyak orang yang mungkin kepengen punya satu usaha gitu, tapi nggak tahu apa yang mau dibuat jadi usahanya gitu. Dari Teriku sendiri ada kayak misalnya merangkul teman-teman yang, ayo kita kalau kamu punya sesuatu yang mau dikembangin, yang mau dibantu oleh Teriku, ada Iya, nggak sampai kayak gitu? Beberapa waktu lalu kita ada diundang oleh Universitas Serambi. Oh, oke. Semacam sharing gitu kan. Nah, mereka di sana minta diajarin gimana caranya buka usaha. Nah, kami membuka kesempatan besar untuk teman-teman yang memang ingin belajar bisnis, belajar untuk pengolahan, bisa main-main ke tempat kami atau kita bisa sharing sama-sama, punya idenya apa.
Nanti kita bisa sharing sama-sama gitu. Oh, terbuka juga Iya, berarti ya untuk iya. siapapun yang mau belajar Iya. untuk bisnis, Molly bersedia gitu ya Bersedia, berbagi. Kak. Ini Iya. sekarang kita udah punya galeri ya berarti ya untuk Galeri di rumah ya, rumah produksi, Kak. oh, rumah produksi. Rumah produksi. Oke. Cuman ada rumah produksi dan beberapa taruh di toko-toko tadi, belum ya sejauh ini masih di situ lah, Kak. Masih di situ. Nah, dan sekarang udah ada nggak sih yang teman-teman yang bergabung bersama Molly gitu untuk ya belajar bisnis tadi gitu? Bergabung gimana nih, Kak? Untuk dalam- belajar ya mungkin datang ke Molly gitu Oh, untuk udah ada. Oke. ada beberapa. Oke. Ada kayak misalnya teman-teman waktu kuliah juga sering nanya-nanya kan. Jadi beberapa teman-teman juga memang rata-rata udah di usahanya masing-masing. Nah, jadi memang kalau misalnya udah ketemu sama teman-teman usaha, kita kan sharing juga. Nanti ada beberapa teman-teman yang belum punya ide usaha bisa juga ikut. Oke, jadi tahu lah karena di sini momennya sharing, kita Iya, tahu kendala mereka iya, seperti apa, betul. solusinya seperti Iya. apa. Jadi punya kayak ketika kita nanti ada masalah yang sama, kita udah tahu cara Betul. Iya, betul. menanggapinya gitu ya. Jadi penting juga ya sih sebenarnya untuk bisa membangun satu komunitas atau bergabung ke komunitas-komunitas tertentu gitu Iya. untuk mendapatkan. Karena kalau kita gabung, misalnya kita gabung sesama pengusaha nih kan, sesama yang punya produk, mereka nggak akan gini. Kalau misalnya kita rugi, mereka nggak akan bilang gini, tulah jualan lagi. Nah, tapi oke. sesama pengusaha itu mereka bakal bilang, rugi mah biasa. Jadi bikin kita mensupport, lebih motivasi malah gitu ya. Gitu. Oke. Tapi kalau bicara teri ini kayaknya memang belum ada pesaingnya ya. Ada nggak sih pesaingnya Ada sih, sebenarnya? Kak. Kalau Ada. nasional ada. Nasional ada. Kalau kita di Aceh udah ada nggak sih produk yang sama seperti terigu? Ada, Kak. Ada ya? Tapi Oke. mungkin pernah lihat yang dalam bentuk kalengan kali ya. Oh, oke. karena- Yang saya mau tanya gitu ya. Kan pesaing itu nggak mungkin nggak ada. Gitu. Betul, kompetitor itu bahkan pasti ada. bahkan ada yang mungkin menduplikasi apa yang udah kita Iya, buat. Itu hal yang memang lumrah akan terjadi Iya. di dunia perbisnisan gitu ya. Apa triknya Molly gitu untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Yang penting, yang paling utama yang kita jual itu adalah pokoknya terigu ini tuh tetap aman dikonsumsi anak-anak, nggak ada tambahan pengawet, nggak ada tambahan penyedap dan lain sebagainya. Dan pastinya kita terus kasih tahu nih sama ibunda-bunda yang lain bahwa terigu ini bisa membantu anak-anaknya untuk lebih nafsu makan gitu. Untuk kompetitor-kompetitor pun sejauh ini kita masih apa ya bilangnya, masih bisa dihandle lah, Kak, karena belum terlalu kelihatan. Oke. Mungkin Ada nggak kekhawatiran nanti produk saya diduplikasi? Udah pasti ada, Oke. karena ini kan produknya produk yang gampang buat diduplikasi sebenarnya. Tapi tadi kita branding tadi ya, mudah-mudahan dengan upaya kita buat terus memberitahukan kepada bunda-bunda yang lain, mudah-mudahan terigu masih tetap bisa di hati bunda walaupun ada kompetitor yang lain. Oke, itu nggak jadi masalah Nggak ya. jadi masalah. Tapi kita udah punya haki sendiri nggak sih? Sedang proses mudah-mudahan, Kak, ya. Sedang proses Iya, ya. sedang Oke, proses. jadi kalau udah punya itu jadi lebih percaya diri lagi kita ya. Iya. Karena ini udah jadi memang punyanya terigu gitu ya. Wah, luar biasa sih. Memang banyak banget tantangan kalau kita mau jadi pengusaha. Iya, Artinya tadi betul. seperti yang Molly bilang, kita harus siap, berani karena tantangan itu nggak mungkin nggak ada. Betul. Oke, nah apalagi nih sebenarnya yang jadi kan setiap usaha itu pasti maunya berkembang. Gitu ya. Dari terigu sendiri, apa nih ke depan yang mau dikembangkan lagi? Untuk terigu sejauh ini kan udah beberapa store nih, kita mau nambah beberapa tempat lagi. Dan mau kasih tahu sama bunda-bunda kalau terigu juga bisa jadi oleh-oleh khasnya Aceh. Oh, Nah, oke. jadi kalau pergi ke Aceh, ada terigu yang bisa dibawa pulang keluar gitu. Terus lebih ke mungkin variasi rasa tadi, Kak. Variasi kita rasa coba gitu kita ya. coba buka lagi untuk yang beberapa rasa, karena mungkin dulu orang belum terlalu kenal dengan rasa yang belum ada itu kan. Sekarang kita coba untuk kembangin di rasa-rasa yang lain, variasi-variasi yang lain lah, Kak. Iya, kalau untuk yang reseller tadi Sejauh ini belum coba, belum coba berani, ya. belum berani. harus jamin dulu kalau bahan bakunya pasti Iya. ready dulu gitu ya. Oke. Betul. Nah, satu yang mungkin jadi kayak tuntutan sendiri ya, kalau ini udah ada belum ya, kita sertifikasi halal udah ada gitu sudah ya. halal, Kan sudah ada, untuk PIRT pengolahan juga ya, sudah ada. udah terjamin gitu kan. Sudah. Nah, kalau untuk bisnis kuliner ini gitu ya, kalau mau dilihat ya, seberapa sadar sih teman-teman UMKM untuk bisa punya semua ini nih ya,
izin edar ada, halal ada, PRT ada gitu. Teman-teman kita kalau di Kayaknya Aceh untuk udah sejauh ini udah ini ya, memang memang apa namanya, memang harus ada ini. Jadi teman-teman yang udah punya usaha, memang beberapa kayaknya antusias buat dapat, dan ini kan gratis, Oke, tidak sekarang berbayar. masih gratis sampai Ya, masih. kalau nggak sampai tahun ini ya, 2024 ya, yang gratis berapa apa sampai 14.000 itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Oh, Mau oke. juga baru tahu. Oh, baru tahu ya. Karena Jadi ini kalau nggak salah udah itu lama. memang itu programnya Indonesia kan. iya, Oke, iya. untuk ini. Karena sejauh ini gratis, dan ini juga nggak terlalu lama buatnya, nunggunya aja mungkin agak sedikit lama, tapi proses untuk ngupload segala macam itu nggak lama. Oke, artinya memang kalau kita sekarang mau bergerak di bidang kuliner, hal seperti ini tuh harus kita perhatikan ya. Betul. Karena banyak sekali kan sekarang kalau kita lihat orang-orang yang berkecimpung di dunia kuliner yang mungkin nggak terlalu perhatikan packaging gitu ya, kemudian tadi halal dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh Kak, kita aja kalau ke supermarket juga pasti yang pertama kita lihat, nggak usah lah ke supermarket, ke jajanan biasa lah misalnya, pasti yang pertama kita lihat kan halalnya. Iya. Terus baru ke mungkin ada BPOM segala macam, dan tadiku juga mudah-mudahan sedang untuk coba ke bagian BPOM juga ya, mudah-mudahan ada kesempatan bisa. Tapi ada kesulitan sendiri nggak sih kalau urus-urus kayak gini nggak ya? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya, Karena yang pertama tadi gratis, terus cara dapatinnya mudah, nggak terlalu susah. Juga dibantu, kalau halal sekarang kan ada yang apa ya tuh self declare gitu, Iya, jadi self declare itu ya, yang bisa yang dia tapi ada persyaratan ya yang harus dipenuhi. Terus ada bisa dibantu. Ada pendampingnya ya. Ada pendampingnya. Oke, jadi memang kita tuh harus tahu banyak ya dari segi tadi ilmu wawasan Iya, itu ya. betul. Perkembangan dunia usaha itu gimana, apa yang harus kita penuhin gitu. Jadi preneur-preneur di rumah mungkin yang sekarang sedang merintis, udah ada idenya, udah memulai gitu ya. Tinggal melengkapi hal seperti ini ya, sampai packaging itu benar-benar harus diperhatikan. Karena untuk masuk beberapa toko kan memang harus ada halal PIRT-nya, minimal PIRT Kak, minimal halal. Tapi kan kalau belum dapat PIRT, kita belum bisa urus halalnya karena gitu butuh ya. nomor kan segala macam. Oh, oke. Jadi memang kalau kita mau expand jadi lebih dikenal sampai ke kita masuk ke swalayan-swalayan itu harus terpenuhi. Apalagi yang mungkin jadi hal yang paling penting dari pengalaman Molly selama merintis usaha gitu ya, sebagai motivasi nih untuk teman-teman perintis usaha sekarang. Yang pokoknya tadi yang paling pertama itu yang harus ada kita kalau kita mau mulai usaha itu yang harus ada tadi kan awalnya tuh NIB, kita harus punya NIB dulu, kemudian PIRT, halal. Oke. Gitu. Dan kalau untuk produk kayaknya sejauh ini orang-orang tua kita, maksudnya kita milih untuk anak tuh yang pasti tanpa penyedap, yang emang lebih sehat lah. Yang pasti sehat gitu Nah, ya. jadi untuk produk-produk yang mungkin mau dimulai lebih ke yang memang sehat-sehat gitu, itu kayaknya yang diincar saat ini. Gitu. Oke, karena memang sekarang udah mulai budaya juga ya, seperti Molly bilang tadi, anak-anak itu dibiasakan untuk makanan sehat karena saking banyaknya makanan-makanan yang tidak sehat beredar gitu. Tapi bersaing keras nggak sih dengan produk-produk yang itu tadi, yang nilai gizinya atau jelas lah kan. Iya pasti. Karena dari segi harga mereka bisa dapat lebih murah kadang-kadang kan. Jadi pernah tengok di satu toko ada ada terigu kan. Yang dia beli itu terigu, habis itu pokoknya makanan yang cemilan yang tinggi protein semuanya tuh. Jadi kan ada ini gitu. Oh, jadi bunda-bunda yang beli untuk anaknya pasti milih yang proteinnya tinggi atau kalsiumnya tinggi gitu. Jadi memang dipilih yang memang betul-betul sehat dan tidak dipilih yang tidak pengawet, tidak penyedap. Gitu. Jadi sejauh ini lihatnya oh gitu, bunda-bunda sekarang lebih aware sama yang sehat-sehat nih buat anaknya gitu. Jadi riset itu penting sekali juga ya, ketika kita tahu kayak misalnya Molly tadi udah tahu bahwa orang tua itu sekarang nyarinya makanan sehat gitu. Nah ini jadi peluang juga nih bagi kita yang mungkin sekarang lagi mikir idenya mau bikin apa ya gitu ya. Salah satunya kuliner yang makanan sehat itu bisa jadi ide, tinggal milih lagi gitu. Apa sih yang mau kita olah gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau Molly tadi bukan makanan yang memang biasa dibuat di rumah dan sebagainya, memang coba-coba akhirnya jadi satu bisnis gitu ya. Tapi kalau kita untuk mendapatkan ide sendiri gitu ya, di samping hal-hal yang biasa kita lakukan, kita lihat gitu, ada nggak
trik khusus gitu sebagai pengusaha untuk, oh kalau ide itu kita harus lakukan ini dulu, atau memilih ide itu seperti apa gitu? Riset dulu Kak. Jadi Riset. kalau Molly dulu sebelum Teriku itu pernah nyari-nyari ide usaha. Awalnya kan kita bukan di Teriku, awalnya itu produk Molly itu dulu sirup, dari sirup. Jadi begitu dicoba kan nggak cocok tuh. Ternyata oh nggak bisa nih kalau sirup. Kira-kira apa ya yang cocok di masa sekarang? Apa yang dibutuhkan sama orang tua sekarang? Ternyata dari anak tadi kan, oh ternyata kayaknya sama nih masalahnya orang tua tadi. Anaknya nggak mau makan, anaknya milih-milih makanan. Nah mungkin itu salah satu cara tadi kan untuk bisa ada ide buat bisnis. Jadi riset lah kali ya, riset pasar, riset melihat dan mencoba situasi itu saat penting. ini gitu. Oke, dan kita juga mesti punya karakter juga sih kayaknya ya, karakter dari produk yang akan kita jual gitu. Kayak ini Teriku ini kan udah kayaknya begitulah Teriku, begitu tahu pengolahan dan lain sebagainya, isinya lagi tuh jadi hal yang menarik gitu. Jadi daya tarik juga salah satu faktor pendukung untuk ketika produk kita itu bisa diterima oleh banyak konsumen. Wah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Molly hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita nih dan juga memotivasi kita terus untuk bisa terus semangat merintis usaha yang sekarang kita sedang rintis, ataupun mungkin yang belum punya ide sekarang udah malah jadi punya ide. Nih apa nih Molly yang terakhir yang mau disampaikan nih ke teman-teman planner yang sedang menyaksikan kita nih? Oke, jadi untuk teman-teman semua kalau misalnya ada yang mau mulai bisnis, yang pertama tuh jangan takut buat mulai. Karena kalau kita takut buat mulai, kita nggak akan mulai-mulai. Nah, terus yang kedua, kalau bunda-bundanya kesulitan nih buat nemu teman santapan yang memang belum jodoh nih sama anak-anak yang lain, cobain Teriku, mana tahu langsung jatuh hati. Oke, bisa dapatkan di akun Instagramnya teriku.official, atau di marketplace-nya di Shopee ada, di Tokopedia ada, di outlet-outlet misalnya kayak di Almond Factory tadi, di Haritsa juga ada, dan di Simpang 5 Grocery juga ada. Hari ini baru launching ada di Grocery ya, yang di seputaran itu langsung cus ke sana gitu ya. Terima kasih Molly, sukses terus untuk terunya dan terus berkembang sampai target yang diharapkan dari Teriku bisa tercapai. Terima kasih ya atas insight-nya hari ini. Terima kasih juga nih teman-teman yang sudah menyaksikan Lokalpreneur. Jangan lupa saksikan terus Lokalpreneur karena akan menghadirkan planner-planner lokal yang akan memotivasi kita untuk terus semangat berkarya dan mengembangkan bisnis kita. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel YouTube-nya TVRI Official. Saya Ida Almadani, sampai jumpa di Lokalpreneur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.